Ya, udah oke, Pak. Udah. Udah, Pak. Oke, udah, Pak, suaranya. Udah bagus. Iya, udah masuk. Baru Bu Ani ya yang di luar kita. Iya, nggak apa-apa, Bu. Mohon. Pak Andi, halo Pak Andi, tolong direkam sekalian ya Pak Andi ya. Masalahnya rekaman saya ini nggak ini loading lagi.
Ya, waalaikumsalam. Ntar Pak, ini laptop saya, ampun Gusti, ini saya lagi di HP-nya, udah di laptop keluar nih Pak. Ya Pak, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Andi sebagai moderator yang sudah membantu terlaksanakannya Vicon ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Dian selaku host yang sudah memfasilitasi kita semua sehingga kita bisa bergabung di room peran orang tua di era digital. Baiklah, sebenarnya kita semua tahu apa kita sebagai orang tua, apa saja peran kita terutama kepada anak. Nah, tapi di sini ada 11 peran yang harus kita ketahui di zaman yang serba canggih saat ini, yang semuanya serba gadget. Nah, jadi peran yang pertama itu adalah, yang pertama kita harus ingat bahwa gadget itu bukanlah baby sister. Orang tua zaman sekarang yang menganggap kalau anaknya rewel sedikit langsung dikasih gadget. Orang tuanya lagi tidak mau diganggu, maka orang tuanya akan mencari alternatif yang sangat mampu, yang sangat jitu sekali, yaitu dengan memberikan anak smartphone atau gadget tadi. Nah, padahal kita sebagai orang tua itu mempunyai peranan penting untuk buah hati kita. Nah, yang keduanya Pak Andi, jangan jadi orang tua yang malas. Nah, ini satu. Yang keduanya Pak, jangan jadi orang tua yang malas. Apa maksudnya jangan jadi orang yang malas? Nah, yang malas, kebanyakan kita itu sebagai orang tua, nomor 2-nya Pak, bukan nomor 3, nomor 2. Nah, kebanyakan orang tua itu hanya duduk manis saja, tapi sangat menuntut anak-anaknya untuk menjadi orang yang super, bahkan lebih dibandingkan dengan teman-temannya. Nah, yang ketiga itu adalah kita harus ingat kalau anak itu bukan konten media sosial orang tua. Banyak orang tua mewajibkan anaknya yang berprestasi, mengikuti kompetisi yang membuat orang tuanya merasa wah gitu dibandingkan dengan orang tua yang lain, sehingga nanti orang tuanya bisa memposting kalau anaknya itu mempunyai kelebihan dibandingin anak-anak yang lain.
Nah, yang keempat yang harus kita ingat adalah kita sebagai orang tua jangan membandingkan anak. Suara saya kedengaran, Pak? Halo, Pak? Suara saya kedengaran, Pak? Yang jangan membandingkan anak kita, itu yang keempat. Keputus-putus ya, Pak ya. Karena membandingkan anak itu sangat besar resikonya. Yang pertama itu membuat anak kita kurang percaya diri, bikin anak jadi pemarah, dan membuat anak menjadi stres. Yang kelimanya Pak Andi. Yaitu awasi aktivitas anak. Nah, bagaimana cara mengawasi aktivitas anak dalam dalam orang tua harus memakai parental control. Nah, ini gunanya agar orang tua bisa mengontrol anak-anak untuk tidak masuk ke situs-situs yang tidak sesuai dengan umurnya. Nah, yang keenam menjadi contoh yang baik. Kita harus paham pendidikan yang pertama itu adalah pendidikan yang ada di dalam rumah. Nah, itu harus kita ingat. Keluarga adalah lingkungan pertama di mana anak-anak mendapatkan nilai norma pendidikan, pengalaman hidup, dan pengajaran. Jadi kita tidak hanya membiarkan anak dididik oleh sekolah maupun lingkungan sekitar. Jadi peran orang tua di sana sangat dibutuhkan sekali. Jadi jadilah menjadi orang tua yang baik, contoh yang baik. Nah, yang ketujuh, jadilah orang tua yang kreatif. Nah, maksudnya bagaimana menjadi orang tua yang kreatif? Nah, kita harus pandai mengajar anak kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan. Seperti membaca buku, bermain, apa kegemarannya. Jadi jangan biarkan anak terlena dengan gadget. Karena banyak sekali permainan zaman kita yang anak tidak tahu. Nah, itu bisa kita ajarkan. Yang kedelapan meningkatkan kepercayaan diri anak. Ini suara titik dari HP saya ya, Bu. Ya, Bu. Ya, halo Bu. Halo Bu Adenina. Iya,
Iya, Bu. Gimana? Halo Bu Ade Nina. Iya, Bu. Ibu salah satunya, ya. Ibu pakai yang handphone apa yang laptop ini suaranya? Saya Udah pakai di ini, mute di sini tapi pakai yang HP. iya. Berarti yang di handphone, yang di laptop di mute udah di mute tapi nggak bisa wae di sininya Bu. Nggak bisa di mute. Yang Ibu. Jadi salah satu dikecilin aja Bu. Iya. Nah kalau ini udah. Nah kalau ini udah. Kita Nah, Ibu pakai satu aja ya. Oke. Iya. Oke. Masih dikecilin Bu. Volumenya masih kedengaran gede Bu. Oke. Volumenya Udah, Bu. ya Ibu pakai yang satu aja. Oke, Ya udah. Yang Silakan kedelapan lanjut. itu adalah meningkatkan kepercayaan diri anak. Sangat penting sekali kita sebagai orang tua membangkitkan kepercayaan diri anak kita. Karena dengan membangkitkan kepercayaan diri anak, anak itu bisa akan lebih berani, dia akan lebih berani, akan lebih kreatif gitu. Nah, salah satunya bagaimana membangunkan dan meningkatkan kepercayaan diri anak itu, yang pertama menghidupkan rasa keberanian anak. Yang kedua, berikan anak kepercayaan. Yang ketiga, berikan semangat dan motivasi. Halo Ibu Ade, tolong di volumenya dikecilin lagi. Masih? Ya, kayak Ya, pakai mic aja ya Bu ya. Yang perangkat yang satu di mute aja. Ya. Nah, yang Ya, ketiga, silakan lanjutkan. yang ketiga, berikan semangat dan motivasi. Yang keempat, berikan nasihat jika anak melakukan kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung memarahi atau langsung mengkritiknya. Jadi itu tidak boleh. Kita harus memberikan nasihat, pendekatan seperti itu. Nah, yang kelima, memberikan penghargaan atau apresiasi. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi apresiasi itu sebenarnya tidak hanya anak yang membutuhkannya. Jadi itulah Sangat pentingnya apresiasi. Yang kesembilan, dukungan sepenuh. Nah, perhatian, kasih sayang, dannya. Nah, yang ke-10, sebagai orang tua, halo, suara saya ada Bu? Halo Bu?
Halo, suara saya ada, Bu? Halo, Bu Dian, suara saya ada, Bu? Ibu Ade silakan. Iya, ada Bu, silakan lanjutkan. Oh ya. Dan yang ke-11 mengenalkan dengan berbagai hal seru. Nah, jadi kita harus mengenalkan hal-hal yang membuat anak itu menjadi hidupnya menyenangkan. Seperti apa contohnya? Kita membawa anak Di luar Alam yang bebas, piknik, seperti itu. Jadi sehingga anak-anak kita itu lupa ke alam itu dengan kalau anak laki-laki karena kebetulan anak saya laki-laki jadi kita main bola yang membuat dia menyenangkan. Jadi kita membawa anak bermain di luar rumah, begitu maksudnya. Nah, mungkin itu saja paparan mengenai peran orang tua di era digital. Mangga Pak Aris, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, baik. Pertanyaan bagi Bapak Ibu, sesi sharing, dan barangkali ada yang menyampaikan curhatannya bagaimana atau apapun itu bisa diskusikan bersama dengan kami di sini, terutama dengan materi yang ada yaitu Mas Suryani berkaitan dengan bagaimana menjadi orang tua yang baik di era digital. Enggak Bapak Ibu? Baik, pertanyaan dari Bu Dian, mau tanya kalau anak udah kecanduan HP gimana? Kalau dilepaskan HP-nya jadi tantrum deh. Nah, itu dia jadi membuat anak itu ya saya. Nah, dari pertanyaannya Bu Dian, nah makanya kita di zaman saat ini, di zaman digital ini, kita dituntut untuk menjadi orang tua yang kreatif. Salah satunya ya tadi membawa anak bermain di luar di alam bebas.
seperti kalau anak perempuan kasih dia pendekatan bermain seperti permainan kita di zaman dahulu, main boneka-boneka. kalau anak laki-laki kegemarannya apa sepak bola, berarti kita ajak main bola, kita ajak badminton, kita ajak. Jangan kita orang tua yang malas. Kita harus menjadi orang tua yang malas. Kita harus menjadi orang tua yang kreatif. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan mungkin dari yang lain. Boleh sedikit sharing ya Bu? Ya, mangga Kak. Jadi juga kebetulan baru belum lama orang tua anak saya sekarang udah ya 2 tahun, sekitar 18 bulan lah tepatnya. Untuk usia segitu yang saya rasakan si anak udah mulai kalau disebut kecanduan sih saya levelnya belum tahu ya Bu, yang sebut kecanduan itu kayak gimana. Memang kami sebagai orang tua juga udah mulai prepare untuk menghindari terjadinya kecanduan, dan juga dijauhkan gitu dari hal-hal yang berhubungan teknologi kayak gadget. Terus gimana sih anak saya? Bukan gadget itu karena dilarang, tapi untuk usia 18 tahun kedepannya mungkin ya saran misalkan diambil diberikan ke lain kasih sinyal atau apa gitu, karena memang usia kayak anak saya kan masih beberapa itu kan Kok suara Pak Aris nggak kedengaran ya Pak? Kayaknya saya loading lagi ya. Jadi yang dikatakan kecanduan itu ketika anak saat bermain HP. Nah, itu ketika atau gadget atau tablet. Nah, ketika itu diambil, nah anak itu dia akan rewel, terus dia merasa tidak nyaman. Nah, seperti itu Pak. Dia tidak nggak bisa diam gitu, seperti orang yang kehilangan sesuatu gitu. Nah, itu ciri-ciri anak yang sudah kecanduan. Nah, mungkin untuk anak di usia 18 bulan sebaiknya jangan dikenalkan dengan gadget, karena kalau sudah mulai dikenalkan nanti dia akan merasa kecanduan juga, bisa kecanduan juga Pak. Contohnya kita kan terkadang orang tua memberikan seperti lagu-lagu yang ada di gadget kan. Nah, itu dia akan nanti dia akan meminta kembali. Nah, itu awalnya seperti itu Pak Andi.
Suara saya ada kedengeran, Pak? Halo, Pak Andi. Suara saya kedengeran, Pak? Halo, suara saya kedengeran, Pak? Halo, Pak. Suara saya kedengeran, Pak? Ya, tadi tak pertanyaannya apa, Pak? Saya nggak bisa ngebuka di laptop, jadi di HP aja ini. Iya, kedengeran Bu Dian. Gelap sekali ya.
Ya, tadi gimana pertanyaannya Pak Andi? Oh ya. Nah, jadi kita menjadi orang tua di era digital itu harus pandai-pandai menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi. Jadi kita juga harus menjadi orang tua yang update. Nah, jadi jangan sampai kita lebih pengetahuan tentang gadget atau tentang ilmu teknologi lebih di bawah anak. Jadi kita harus lebih 2 atau 3 tingkat di atas pengetahuan anak. Nah, gitu. Ya, jadi orang tua itu harus menjadi orang tua yang kreatif, yang menyenangkan, dan menjadi orang tua yang bisa diajak sharing sama anak-anaknya. Jadi jangan menjadi orang tua yang protektif. Kita juga harus menempatkan diri kita menjadi teman. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja rangkumannya Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian, mau ditutup? Ya, halo Bu Dian. Tutup sama Pak Andi aja ya, sepertinya Pak Bu Dian ini. Sudah? Oh ya. Iya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Wartini, Pak Warno ya. Bu Seruni. Oh ya, jangan lupa isi presensinya ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu.